Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kundarti Gusdaningrum dari kelas 12 TPTL 2 SMK Negeri 2 Cilacap, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin listrik. Mesin listrik adalah suatu peralatan atau mesin yang bekerja menggunakan atau menghasilkan energi listrik untuk membantu kegiatan manusia agar lebih mudah. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin listrik. Ada beberapa jenis mesin listrik. Contohnya yaitu 1. Motor listrik, 2. Generator, 3. Transformator. Nah, untuk motor listrik sendiri, motor listrik adalah suatu peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Fungsinya sebagai penggerak pada pompa air, kipas angin, mesin cuci, dan sebagainya. Jenis-jenis motor listrik. Motor listrik ada motor listrik AC dan motor listrik DC. Nah, masih dibagi lagi. Di motor listrik AC ada motor listrik sinkron dan motor listrik induksi. Nah, di DC hanya DC saja. Dan pemeliharaan motor listrik. Jenis-jenis pemeliharaan motor listrik yaitu ada pemeliharaan preventif, meliputi current check atau pengecekan arus listrik yang bekerja pada saat motor bekerja. Insulation resistance check, yaitu pengecekan motor dalam keadaan motor yang standby. Kita dapat melakukan pengecekan pada tahanan isolasinya menggunakan insulation meter. Selanjutnya ada temperatur check, yaitu pengecekan suhu menggunakan thermocam. Dan selanjutnya ada breakdown maintenance. Nah, di breakdown maintenance ada rewinding motor induksi. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lilitan dengan melakukan rewinding atau melilit ulang. Ini ada penggantian bearing dan balancing motor. Nah, balancing ini dilakukan pada saat perbaikan saat bearingnya diganti. Setelah itu dilakukan balancing untuk menyeimbangkan. Nah, selanjutnya ada generator. Generator adalah mesin dengan energi gerak atau mekanik yang kemudian mampu mengubah menjadi energi listrik. Fungsi generator memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Nah, jenis-jenis generator ada generator AC, generator DC. Nah, di generator set atau genset ada mesin genset diesel, mesin genset bensin, dan ada mesin genset gas. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan generator. Pemeliharaan generator yang bersifat rutin ialah pemeliharaan yang dilakukan secara berulang kali atau mempunyai waktu periode harian, mingguan, bulanan. Nah, ini dengan kondisi sedang operasi. Nah, contohnya yaitu 1. Pemeriksaan temperatur belitan stator, bearing, air, pendingin, dan sebagainya. Dilakukan setiap hari. Nah, kedua, pemeriksaan kebocoran pendingin minyak khusus generator dan pendingin hidrogen dalam sekali sebulan. Ini ada pemeriksaan vibrasi sekali sebulan. Yang keempat, pemeriksaan hidrogen seal oil pump. Ini ada pemeriksaan generator yang bersifat periodik, ialah pemeliharaan yang dilakukan secara berdasarkan lama operasi dari generator yang diklasifikasikan. Yang pertama ada pemeriksaan sederhana setiap 8.000 jam, pemeriksaan sedang setiap 16.000 jam, dan pemeriksaan serius setiap 32.000 jam. Nah, selanjutnya ada transformator. Transformator adalah peralatan yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian yang lain. Nah, jenis-jenis transformator yaitu transformator step up dan step down.
Step up yaitu berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik, sedangkan step down kebalikannya untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan trafo berdasarkan jenisnya. Yang pertama, trafo tegangan atau potensial trafo. Pertama ada pemeriksaan visual, yaitu pemeriksaan konstruksi daripada trafo yang mencakup pencatatan papan nama, nameplate, tangki dan radiator, panel trafo, pentanahan, termometer, pengunci terhadap pondasi, dan terakhir isolatornya. Dan pengecekan shutdown treatment, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setelah pemeriksaan visual yang melanjutkan shutdown. Yang pertama ada penggantian oli pada trafo, yang kedua ada penggantian isolator. Terus ada trafo distribusi. Ada pemeriksaan nameplate trafo, pemeriksaan secara visualnya. Nah, pemeriksaan visualnya meliputi pemeriksaan kondisi tangki dan kebocorannya, pemeriksaan baut pengikat, pemeriksaan kondisi bushing sekunder, pemeriksaan valve tekanan udara, pemeriksaan termometer, pemeriksaan kondisi tap charger. Nah, selanjutnya ada trafo daya. Jenis-jenis pemeliharaannya. Satu, pemeliharaan preventif, yaitu untuk mencegah kerusakan secara tiba-tiba. Dan pemeliharaan prediktif, dilakukan secara memprediksi suatu peralatan listrik. Yang ketiga ada pemeliharaan korektif, dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kerusakan. Yang keempat, breakdown maintenance, dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak menentu. Nah, cara pemeliharaannya, pertama, pengukuran tahanan isolasi belitan trafo. Dua, pengujian atau pengukuran trafo tegangan. Yang ketiga, hasil pengujian atau pengukuran trafo delta. Ini ada trafo arus. Ada pemeriksaan secara visualnya, yaitu pemeriksaan harian. Yang pertama, pemeriksaan tekanan level minyak dan tekanan gas. Yang kedua, pemeriksaan kebocoran minyak. Dan pemeriksaan mingguan. Yang pertama ada pemeriksaan level ketinggian minyak CT. Yang kedua, pemeriksaan kondisi tahanan isolasinya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum.